Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti diijabah. Ini sangat beralasan karena mengambil penafsiran daripada ayat Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 60 yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya doa-doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain, sebagian ulama juga menyatakan bahwasanya tidak semua doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah menyebutkan bahwasanya ada salah satu doa yang tidak diijabah oleh Allah, yakni doanya orang-orang yang hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwasanya ketika ayat tadi menyebutkan ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku maka aku akan ijabah doa-doa itu. Maka ketika kita berdoa, itu pun ada syaratnya agar supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi ada hal-hal yang bisa menghalangi daripada diijabahnya doa kita. As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Nafaisul Uluwiyah fil Masailis Sufiyah ada menyebutkan 5 hal yang bisa jadi terhalangnya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, di sana disebutkan bahwasanya terhalangnya doa seseorang itu karena aklul harami wa lubsuhu, yakni memakan makanan daripada yang haram dan juga memakai pakaian dari yang haram. Haram di sini bukan dari sekedar zatnya saja yang haram, akan tetapi juga haram dari cara mendapatkannya. Kalau bicara makanan haram, ya kita sudah masing-masing tahu apa saja yang diharamkan dalam agama. Tetapi penyebutan aklul harami wa lubsuhu, memakan makanan yang haram dan juga memakai pakaian yang haram, itu adalah bagian daripada terhalangnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram bukan hanya pada zatnya, akan tetapi haram juga sifatnya. Bisa jadi makanannya halal, akan tetapi cara mendapatkannya haram. Bisa jadi yang dipakai pakaiannya juga pakaian yang tidak mengandung unsur najis, halal dipakai, akan tetapi cara mendapatkannya itulah yang haram. Ini bisa jadi gara-gara kita makan makanan yang haram, memakai pakaian yang haram, terhalang doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang menjadi terhalangnya doa kita adalah wali israri ala zulmil ibad, senantiasa berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah, menyakiti hati orang lain, berbuat zalim kepada orang lain. Ada hak-hak mereka yang kita ambil. Sejatinya ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, secara moral kita mesti meminta maaf. Akan tetapi maaf saja tidak cukup. Jikalau itu ada barang atau benda, materi yang kita ambil, bisa kita diampuni daripada dosa zalim kita dengan cara apa? Mengembalikan apa yang pernah kita ambil, mengembalikan apa yang pernah dulu kita konsumsi, kita makan dengan cara yang zalim. Nah, ketika doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, terhalang itu doa kita
Salah satunya adalah wali israri ala zulmil ibad. Senantiasa kehidupan kita berbuat zalim kepada orang lain, baik dengan lisan kita, perkataan kita, ataupun dengan perbuatan-perbuatan kita. Na'udzubillah. Lalu yang ketiga, yang menjadi terhalangnya doa kita adalah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ma'al ghaflati anillah. Kita berdoa kepada Allah, akan tetapi hati kita lalai. Ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan ma'a qalbin ghafilin. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah tidak akan pernah mengijabah doa-doa seseorang yang hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaannya banyak, harapannya banyak, cita-citanya banyak yang diungkapkan lewat doa-doa mereka, akan tetapi hatinya cenderung lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaannya tidak sesuai dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi penghalang diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, ayyakuna minha qati'an li arhamih. Bisa jadi doa-doa kita terhalang itu gara-gara memutuskan tali silaturrahim. Silaturrahim itu perintah Allah. Senantiasa kita untuk senantiasa menjaga silaturrahim kita, menyambung tali kasih sayang kita kepada sesama. Tetapi ketika kita sudah mencoba atau berani mencoba memutuskan tali silaturahim kita, ketahuilah itu menjadi penyebab akan terhalangnya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir yang menjadi penyebab terhalangnya doa kita adalah yakni musyahinan li ba'di ikhwanihil mu'minin. Kita senantiasa menaruh kebencian kepada saudara-saudara kita sesama mukmin. Seiman, beriman dengan keimanan yang sama, akan tetapi kita suka menaruh kebencian kepada saudara-saudara kita. Padahal hakikatnya Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa jangan sampai saling membenci. Wala tabaghadu, jangan saling benci, karena kebencian kita kepada orang lain itu berimbas akan terhalangnya daripada doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, setiap kita pasti punya harapan, punya cita-cita, punya keinginan yang senantiasa kita ungkapkan lewat doa-doa kita. Harapan kita besar sekali bahwasanya doa-doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana mungkin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada 5 hal tadi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada 5 keadaan sifat yang tadi disebutkan, agar supaya doa-doa kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.